kita ketahui bahwa cahaya matahari sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya manusia saja, akan tetapi tumbuhan dan hewan pun sangat membutuhkan cahaya matahari. Tahukah Anda mengapa pada waktu siang hari kita berteduh di bawah pohon udaranya sangat sejuk? Langkah kerja pada percobaan Ingenhousz adalah: pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Memasukkan tanaman hidrilla ke dalam corong. Usahakan agar tanaman hidrilla tidak keluar dari corong. Ketiga, menutup bagian tabung corong dengan tabung reaksi. Keempat, memasukkan 3 kawat penyangga ke dalam gelas kimia untuk menjaga keseimbangan dari corong yang telah diisi dengan hidrilla. Kelima, masukkan gelas kimia ke dalam baskom yang berisi air, diikuti dengan memasukkan corong yang di dalamnya berisi tanaman hidrilla ke dalam gelas kimia tersebut. Keenam, selanjutnya tutup bagian tabung corong dengan tabung reaksi. Diusahakan tidak terbentuk ruang udara. Ketujuh, mengulangi langkah 3-5 untuk corong berikutnya. Menandai masing-masing gelas kimia sebagai gelas kimia A dan B. Kedelapan, meletakkan gelas kimia A di tempat yang teduh. Kesembilan, meletakkan gelas kimia B di tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari langsung. Ke-10, menunggu hingga muncul gelembung-gelembung udara yang tampak pada tabung reaksi.
gelas, mengamati banyaknya gelembung yang muncul. Gelembung yang dihasilkan pada percobaan itu merupakan gas O2 atau oksigen. Gas ini terbentuk karena proses fotolisis di mana air diuraikan menjadi gas oksigen yang akan muncul berupa gelembung-gelembung dengan persamaan reaksi sebagai berikut. 2H2O menjadi 4H dan O2. Dari persamaan tersebut, nampak dihasilkan molekul gas O2 dari penguraian air. Pada gelas kimia A yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dengan intensitas cahaya rendah, proses fotosintesisnya ternyata lambat atau diketahui dari sedikitnya jumlah gelembung yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena di dalam air terdapat CO2 terlarut, tetapi energi yang tersedia untuk melakukan proses fotosintesis oleh hidrila sangat sedikit. Sehingga ada bahan baku, tetapi bila energi untuk mengolah tidak ada, maka tidak akan terjadi hasil. Pada gelas kimia B dengan kondisi normal atau tempat terkena cahaya matahari langsung, proses fotosintesis berjalan cepat. Karena pada air sebenarnya telah terdapat sejumlah CO2 terlarut dan mendapat energi yang banyak untuk melakukan proses fotosintesis. Tanaman hidrilla pada setiap corong mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung ini terkumpul pada dasar tabung reaksi yang dalam keadaan terbalik sehingga membentuk rongga udara. Manusia dan hewan memakan tumbuhan untuk menghasilkan energi karena tumbuhan menghasilkan amilum. Kita tidak pernah melihat tumbuhan makan. Lalu, bagaimana tumbuhan dapat menghasilkan amilum? Untuk lebih jelasnya, kita lihat percobaan berikut. Langkah kerja percobaan uji sah adalah sebagai berikut. Pertama, tutup sebagian daun pada tanaman ketela dengan kertas aluminium dan yang lain dibiarkan terbuka. Percobaan dimulai sebelum matahari terbit. Kedua, letakkan tanaman di tempat yang mendapat cukup cahaya matahari. Ketiga, pada sore hari petiklah daun-daun tanaman tersebut. Keempat, buka kertas aluminium yang ada pada daun.
Kelima, masukkan daun-daun tersebut ke dalam air dan direbus. Keenam, ambil dan cucilah daun-daun itu dengan air. Ketujuh, masukkan ke dalam alkohol. Delapan, tetesi daun-daun tersebut dengan iodium atau lugol. 'Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan hewan. Pada percobaan digunakan larutan lugol yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Pada saat daun ditetesi dengan iodin, bagian yang sebelumnya tertutup oleh kertas foil tetap pucat, sedangkan yang tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang tidak ditutupi kertas aluminium terdapat amilum, sedangkan pada bagian daun yang ditutupi kertas aluminium tidak terdapat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil dari proses fotosintesis, yang berarti pada bagian daun yang terkena cahaya matahari terjadi proses fotosintesis. Sedangkan pada daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Terbukti dengan adanya gelembung udara pada corong dalam percobaan Ingenhousz. Proses fotosintesis dapat juga menghasilkan amilum. Terbukti dari percobaan uji sap yang membirukan daun setelah ditetesi lugol. Maka dapat ditarik kesimpulan pada proses fotosintesis membutuhkan dua komponen utama, yaitu cahaya dan klorofil. Demikian video pembelajaran kami tentang fotosintesis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.